Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rasulku, insyaallah dalam kesempatan video kali ini masih seperti biasa saya akan berbagi suatu amalan yang insyaallah saya ambil dari kitab Ujinatul Asrar halaman 117, yang semoga apa yang saya bagikan menjadi suatu amaliyah ibadah dan menjadi suatu kemanfaatan untuk diri saya dan guru, untuk semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, para saudaraku, jika kemarin kita sering membicarakan tentang khasiat keutamaan membaca bismillah, keutamaan menulis bismillah, sekarang kita lanjut di halaman 117 tentang yaitu faslun fil isi fi qiraatil fatihati wa bayani adadiha wa maliha minal munafiil kasyirati wal fawaidil adidati. Jadi intinya dalam pasal ini menjelaskan tentang khasyat di dalam kita membaca Al-Quran. Nah, prosedurku, qala al-hakim inna fi hadhihi surat alfa khasyat dhahiratun wa alfa khasyat batinatun. Nah, prosedurku, kata Imam Hakim, dia berkata sesungguhnya di dalam surat Al-Fatihah itu ada 1000 khasiat zahir, kemudian ada 1000 khasiat batin. Itu yang pertama, catat ya. Bahkan waruya an ba'di tilmidi Syekh At-Tamimi, sudah diriwayatkan dari sebagian muridnya Syekh At-Tamimi qaddasallahu sirah annahu qala waqa'a wa ba'u adimun fi baldati maltani fa amra Syekh At-Tamim ashabihi bi qiraatil Fatihah. Nah, jadi di dalam suatu riwayat Syekh Tamim qaddasallahu, muridnya Syekh Tamim qaddasallahu sirah, sesungguhnya Syekh Tamim pernah berkata di waktu tumiba atau datangnya wabah yang besar, wabah penyakit yang besar di negara, Pak Amaro mangka merintah Syekh At-Tamim kepada sahabat-sahabat Syekh untuk apa? Membaca surat Al-Fatihah. Jadi disuruh membaca suratul Fatihah ya saudaraku. Jadi di waktu itu di negaranya Syekh Tamim ada atau turun atau tumiba ya, menurut bahasa Sunda, suatu wabah penyakit yang begitu dahsyat. Kemudian Syekh Tamim itu berkata kepada para sahabatnya untuk membacakan suratul Fatihah. Serta membaca surat Al-Fatihah itu para saudaraku jadi menyambung dengan bismillah. Jadi dibacanya tidak alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim, tapi dibacanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu para saudaraku. Kepada orang yang terbukti orang itu sakit kalawan sakit taun atau wabah di kala itu. Kemudian sesudah Syekh Tamim membaca suratul Fatihah, kemudian Syekh Tamim yunfihu, meniupkan kepada orang yang sakit tersebut. Al-Qur'an mangka maca atau membaca kami semua para murid-muridnya Syekh Tamim apa yang telah dilakukan oleh Syekh Tamim tersebut. Jadi
dilakukan kemudian oleh para murid-murid Syekh Tamim tersebut. Dan ternyata dengan membaca suratul Fatihah bisa menjadi syariat sifa'ah sehatnya orang yang sakit tersebut oleh penyakit wabah. Para saudaraku, jadi kesimpulannya begini saja ya. Maaf saya itu kurang fasih dalam berbahasa Indonesia, jadi bicaranya itu tagegok atau tidak lancar. Jadi gini, jikalau kita saudara kita atau keluarga kita terkena penyakit taun ataupun wabah, penyakit semacam budug atau bisulan ataupun apa itu ya, penyakit-penyakit seperti itu. Nah, cobalah prosedurku membaca suratul Fatihah. Terserah membacanya mau 11, mau 10, mau 41, yang penting baca suratul Fatihah. Kemudian tiupkan kepada orang yang menderita sakit taun tersebut. Mau pakai media ditiupkan ke air silahkan, ataupun tidak silahkan. Itu lakukan dengan niat karena Allah saja, niat beribadah sejak kita membaca Fatihah untuk karena Allah. Kemudian kita tiupkan kepada orang tersebut biidznillah wa bibarakati suratul Fatihah, orang tersebut akan lekas sembuh dari penyakit taunnya. Ini diriwayatkan oleh sebagian dari murid Syekh Tamim yang diajarkan oleh Syekh Tamim kepada para sahabatnya, kemudian para muridnya meniru apa yang dilakukan Syekh Tamim, dan terbukti itu menjadi asbab syariat sembuhnya orang terkena penyakit taun dengan berkahnya suratul Fatihah. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.